Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam podcast cerita bermakna pengantar tidur ya. Ini adalah sesi 3 episode ke-7. Kita mulai dengan sebuah cerita berjudul Penilaian Tergesa-gesa. Uskup Potter dari New York hendak berlayar menuju Eropa. Ketika menumpang sebuah kapal laut yang besar, ia mendapati bahwa seorang penumpang lainnya turut menempati kamarnya. Setelah memeriksa tempat tidurnya, ia kembali ke meja kepala keuangan kapal dan menanyakan kalau ia dapat menitipkan jam emas dan barang-barang berharga lainnya di tempat itu. Ia menerangkan bahwa biasanya ia tidak pernah melakukan hal itu, tetapi ia sudah masuk ke kamarnya dan menemukan seorang pria lain yang akan menempati salah satu tempat tidur di kamarnya. Dan menilai dari penampilan, tampaknya orang itu tidak dapat dipercayai. Kepala keuangan kapal mengabulkan permintaan itu sambil mengingatkan, "Baik, Bapak Uskup, saya akan sangat senang menjaga barang-barang Bapak Uskup. Tetapi orang itu juga baru saja datang ke sini dan menyerahkan semua barang berharganya karena alasan yang sama." Diambil dari Sunday School Times ya. Kita tidak bisa menilai orang tergesa-gesa ya, cuma dari penampilannya aja. Baik, kita lanjutkan cerita selanjutnya berjudul Santo Yosef. Satu desa kecil di San Jose, New Mexico, menggagalkan semua usaha pastor untuk mendapatkan sesuatu ke dalam kotak derma. Umat tidak memberikan sesuatu pun dan pastor nyaris kelaparan. Ia bersusah payah memberikan khotbah-khotbahnya dalam bahasa Spanyol, tetapi umat mendengar tanpa merasa tertarik sedikit pun. Maka ia berkonsultasi dengan penjaga toko setempat tentang kegagalannya. "Kesulitanmu, Pater," kata pria itu, "jika saya boleh bicara seperti seorang pengusaha kepada teman pengusahanya, adalah bahwa umat Santo Yosef tidak menyukai khotbah-khotbahmu." Sang pastor keberatan karena ia memberikan khotbah-khotbah terbaik dalam hidupnya. Khotbah-khotbah yang biasanya dapat membuat orang membuka dompet-dompet mereka. "Itu mungkin benar, Pater. Tetapi kesulitanmu adalah bahwa engkau berdiri di mimbar dan berkhotbah, tetapi tidak pernah menyebut Santo Yosef yang murah hati, Santo pelindung kami. Engkau berbicara tentang sejumlah santo lainnya, sementara Santo Yosef, kepunyaan kami yang tegak berdiri di belakang, di dekat tembok, tidak pernah disinggung sedikit pun. Kami ingin mendengar tentang dia." Petunjuk ini cukup jelas bagi pastor. Pada hari Minggu berikutnya, pastor menempatkan patung Santo Yosef di mimbar persis di sampingnya. "Mungkin Anda semua heran," ia memulai, "mengapa saya menempatkan Santo Yosef di mimbar. Itu karena walaupun tanpa berbicara, ia dapat memberikan khotbah yang jauh lebih baik daripada khotbah yang dapat saya berikan. Sekarang adalah hari raya dari salah seorang santo terbesar, dan dialah pelindung kita, Santo Yosef. Ia tidak berkhotbah kepada burung-burung seperti Santo Fransiskus. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk membantu banyak orang. Berdoalah kepadanya memohon apa saja. Memohon seorang sahabat, memohon panen melimpah, dan lain-lain. Dan Anda dapat mempercayai bahwa ia akan menolong Anda." Sampai di sini penjaga toko yang telah mengedarkan kotak derma menuju mimbar dan berbisik kepada sang pastor, "Berhentilah sekarang, Pater. Kotak ini telah penuh dengan uang. Jangan menyebut nama Santo Yosef lagi, karena nanti tidak akan ada lagi uang yang tersisa di kotak ini untuk besok. Dan ingat, saya adalah seorang penjaga toko." Tulisan ini adalah karya B.A. Botkin ya. Menarik ya. Baiklah, itu tadi cerita malam hari ini. Kita lanjutkan dengan cerita-cerita berikutnya pada episode berikutnya. Sampai jumpa.